Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tidak bosan-bosannya kita untuk selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya sehingga sampai detik ini Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk beramal soleh, untuk beraktivitas harian kita. Ya mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita, Allah selalu mudahkan kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Salawat beri salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam jalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di kesempatan kajian pada kesempatan ini saya akan coba untuk mengkaji terkait dengan cara mendeteksi penyakit. Apakah penyakit yang sedang kita derita ini adalah betul-betul dari penyakit medis, ataukah yang kita derita ini penyakit dari luar medis, ya, artinya adalah dari gangguan jin, ya, dari gangguan syaitan, ya. Karenanya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, ya, kadang persoalan ini persoalan yang banyak diabaikan oleh umat Islam, ya, yang mereka menafikan atau meniadakan adanya penyakit yang bukan dari medis, ya, yang padahal, ya, dari pengalaman kita, kemudian apa yang kita dapati di lapangan, betapa banyak orang yang menderita satu penyakit yang itu tidak bisa ditangani oleh medis, ya, karena itu adalah penyakit dari gangguan syaitan atau dari gangguan jin, ya, yang tentunya bahwa terapinya itu adalah dengan, ya, dengan Al-Quran, terapinya dengan doa-doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terapinya itu adalah dengan ruqyah syar'iyah, ya. Ya, karenanya kaum muslimin rahimakumullah, ya, di sini ada minimal 3 cara yang bisa untuk kita lakukan, kita upayakan sebagai deteksi awal ketika kita merasa sakit, ya, tidak nyaman di badan kita, ya, baik itu keluhan sakit perut kita, sakit kepala, ya, kemudian mungkin sakit gigi, sakit pinggang dan seterusnya, ya. Nah, ini bisa untuk kita deteksi, yaitu dengan ruqyah syar'iyah, yang apakah nanti itu adalah penyakit medis ataukah bukan. Maka ada 3 hal yang bisa kita upayakan. Yang pertama, menggunakan daun bidara, ya. Jadi hari ini alhamdulillah di daerah kita atau di Indonesia sudah begitu banyak, ya, tumbuh daun bidara, ya. Jadi daun bidara itu diyakini dapat menjadi racun bagi bangsa jin, ya. Dapat digunakan untuk apa daun bidara itu, ya, yaitu daun bidara dapat dicampur dengan air, ya, air biasa yang itu nanti bisa digunakan untuk mandi, ya. Setelah untuk diruqyah dulu, air yang sudah tercampuri dengan daun bidara tersebut, atau daun bidara yang dicampurkan di air minum, ya, yang kemudian nanti untuk diruqyah dengan ruqyah umum, ya. Ruqyah umum itu, ya, kita bacakan surat Al-Fatihah, kita bacakan surat awal Al-Baqarah, ya, kemudian kita bacakan surat Al-Baqarah di ayat yang ke-102, ya, kemudian kita bacakan ayat kursi, ya, kita bacakan akhir dari surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu secara keumuman terkait dengan ruqyah secara umum daripada ruqyah-ruqyah yang ada, ya. Jadi yang pertama, deteksi penyakit kita adalah bisa menggunakan daun bidara yang kita ruqyah. Dan anjurannya kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, diusahakan daun bidara itu kalau bisa
yang kering, ya, daun bidara yang sudah kering, yang kemudian nanti ditumbuk, ya, dengan bilangan ganjil, ya, bisa 5, 7, ya, yang nanti kemudian untuk ditumbuk, kemudian dicampurkan dengan air minum, dengan air yang hangat, setelah itu disaring, ya, dibacakan ayat-ayat ruqyah umum tadi, yang kemudian nanti diminumkan, ya. Nah, ini kita nanti akan melihat reaksinya. Keluhan kita seperti apa? Kalau ternyata kemudian mual, kemudian tidur terasa capek, kemudian malam harinya ketika tidur bermimpi dengan mimpi-mimpi yang buruk, yang menyeramkan. Nah, ini bertanda bahwa sakit kita ini adalah sakit karena gangguan jin. Ya, ini deteksi pertama. Kemudian yang kedua, yaitu dengan ruqyah sendiri atau ruqyah mandiri. Ya, yaitu dengan cara seperti apa? Ya, dengan cara bahwa kita untuk berwudu terlebih dahulu, kemudian dengan menutup aurat. Bagi seorang wanita mungkin lebih asannya dia adalah pakai jilbab yang besar atau pakai mukena, kemudian menghadap kiblat dengan khusyuk, minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk, diberikan kesembuhan dari segala penyakitnya. Maka apa? Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam kepada kita, yaitu apa? Untuk menggabungkan kedua telapak tangan kita, ya, dengan kekhusyuan, penuh keyakinan bahwa ayat-ayat Al-Quran dapat memberikan pengaruh kepada jiwa kita, kepada badan kita, pada fisik kita, kepada penyakit-penyakit kita. Maka, ya, dapat kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah yang dimana kita, ya, hafal dengan ayat-ayat itu, ya. Bisa kita gabungkan tangan kita, kemudian kita bacakan surat Al-Ikhlas dengan penuh kekhusyuan, keyakinan. Setelah itu kemudian ditiupkan ke tangan kita, ya. Kemudian setelah itu kita bacakan, ya, awal surat Al-Baqarah, ya. Kemudian setelah itu kita tiupkan ke tangan kita, kemudian bacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Setelah selesai itu, maka kita usapkan di bagian yang sakit, sambil terus kita bacakan ayat-ayat ruqyah secara umum. Ketika kemudian terjadi panas, terjadi kayak ada sesuatu yang jalan, atau bahkan mungkin mual, ya, maka itu bertanda indikasi bahwa penyakit kita adanya karena gangguan jin. Kemudian yang ketiga, ya, sering untuk mendengarkan murotal ruqyah, ya, deteksi yang ketiga, ya, untuk sering kita mendengarkan murotal ruqyah, ya, dan hari ini sudah banyak beredar di YouTube, ya, murotal ruqyah. Maka bisa kita untuk, ya, mendownloadnya, kemudian sering untuk kita dengarkan, atau kita minta rekaman dari seorang ustadz peruqyah untuk merekamkan ayat-ayat ruqyah, ya, nanti untuk sering kita dengarkan. Nah, nanti itu pengaruhnya seperti apa, ya, kalau menjadikan jiwa semakin tidak tenang, kemudian menjadikan kegelisahan yang berlebih, ya, kemudian ada yang panas, perut kita kemudian mual, ingin muntah, ya, kepala semakin pusing. Nah, ini bertanda berarti diri kita terkena gangguan. Nah, kalau sudah kita upayakan dari tiga hal ini ternyata, ya, tidak ada pengaruh, ya, pada diri kita, ya, kemudian sakit kita tetap dalam kondisi biasa, ya, maka berarti menunjukkan bahwa sakit kita ini adalah dari medis. Baru setelah itu kita berkonsentrasi untuk, ya, berobat dengan medis, ya. Tapi kalau ternyata, ya, sakit kita ini ternyata dari ruqyah tadi, dengan tiga cara tadi adanya satu pengaruh, maka ketika pengaruhnya itu cukup begitu besar, kita bisa, ya, mintakan orang lain untuk menghadirkan seorang ustadz yang bisa untuk meruqyah yang lebih kemudian dalam, untuk bisa memberikan bantuan, ya, penyembuhan kepada diri kita. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan tiga hal ini dapat kita upayakan sebagai deteksi awal apakah sakit yang kita derita ini betul-betul adalah dari pengaruh medis kesehatan kita, ataukah ada dari pengaruh-pengaruh jin dan syaitan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jamil aqtar, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.